Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pak Dr. Ma'mun Murad MSI. Ini adalah senior saya. Ini abang saya dulu waktu di PBHMI. Saya datang dari daerah, beliau pengurus PB yang perintah-perintah saya. Tapi waktu berjalan, beliau jadi rektor karena fokus di akademik. Saya jadi menteri karena tidak pernah berpikir untuk jadi rektor. Bapak Ibu Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta yang saya hormati, ada wakil-wakil rektor, dekan, dan seluruh dosen yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Khusus untuk Al-Mukarram, Sekjen Muhammadiyah, ini abang saya ini. Kita kadang-kadang dibawa tekanan juga dari Pak Sekjen, apalagi tadi menjemput di depan, ngeri-ngeri sedap. Teman-teman mahasiswa yang hari ini selesai statusnya sebagai mahasiswa dan menjadi wisudawan-wisudawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat datang di dunia yang nyata. Mudah-mudahan tidak menjadi pengangguran intelektual baru. Dan saya yakin teman-teman yang lulus dari Muhammadiyah adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang cerdas, yang membaktikan dirinya kepada bangsa dan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bapak Ibu semua, dari para orang tua wali atau keluarga yang hadir. Pertama, saya sudah menyiapkan banyak makalah. Tapi begitu saya datang, Pak Rektor bilang saya jangan bicara tentang seminar kayak makalah. Jadi bicara katanya kisah perjalanan hidup. Saya bilang wah ngeri kali aku bilang. Tapi mungkin Pak Rektor sebelum masuk ke sana saya ingin memberikan highlight sedikit tentang kondisi ekonomi yang ada sekarang, baik di global maupun Indonesia, dan bagaimana Indonesia ke depan dalam konteks penyiapan lapangan pekerjaan. Teman-teman semua, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi wisudawan-wisudawati. Kenapa berbahagia? Karena masa waktu yang panjang telah dilewati dengan penuh dinamika. Apalagi yang orang tuanya mohon maaf tidak terlalu berlebihan seperti saya. Pasti datang kuliah, mikir sampai di rumah kos mau makan apa, atau pergi kuliah pakai uang angkot apa, atau sampai di kampus kalau dosen kasih tugas kita mau fotokopi makalahnya siapa. Itu saya pernah merasakan itu bagi yang kurang mampu, tapi yang mampu oke-oke aja. Tapi saya ingin mengatakan bahwa wisudawan-wisudawati yang melewati proses panjang dan fokus itu akan mempunyai hikmah dan posisi tersendiri dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak fokus dalam menjalankan kuliahnya. Dan itu lebih banyak teman-teman aktivis. Dalam konteks itu saya ingin menyampaikan tentang beberapa perkembangan ekonomi global. Kita semua tahu, Bapak dosen sudah mengajari kalian tentang kondisi ekonomi global sekarang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Diawali dengan perang dagang antara Amerika dan China 2016-2017, mampu meluluhlantahkan kondisi ekonomi global waktu itu. Yang kedua, belum selesai perang dagang antara China dan Amerika, datang pandemi COVID. Hampir semua negara kena. Melahirkan dua masalah besar, pemulihan pandemi dan pemulihan ekonomi. Belum selesai pandemi, Ukraina sama Rusia hajar kita semua. Itu meluluhlantahkan ekonomi dunia juga. Dan Bapak Ibu semua, Indonesia kena dalam konteks Ukraina sama Rusia. Harga minyak kita dari 2022 APBN itu hanya $63 sampai $70 per barel. Begitu perang naik, harganya $100 sampai $120 per barel. Dan konsumsi kita minyak itu satu hari 1.500.000 barel per day. Sementara produksi kita
hanya 700.000. Jadi kita impor 800.000. Kemudian gandum kita impor 100%. Nggak ada memang gandum tumbuh di Indonesia. Dan yang paling kita takuti sekarang adalah ketegangan politik di Laut China antara Taiwan dan China. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, karena kalau ini terjadi akan berdampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi nasional kita. Bapak Ibu dan teman-teman semua mahasiswa, tapi kita bersyukur bahwa sekalipun ekonomi global dalam kondisi yang tidak terlalu bagus, tapi pertumbuhan ekonomi nasional kita pada 2022 mampu tumbuh 5,31% dan inflasi kita di bawah 6%. Ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara G20 di dunia. Ini bukan kacang goreng ini bukan ilmu sulap dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, saya bersyukur bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi 5,31% itu investasinya sebesar 30%. Pertumbuhan investasi kita di 2022, Presiden Jokowi menargetkan kepada saya dan Kementerian Investasi itu 1.200 triliun. Tahun 2021 itu 900 triliun. Dan alhamdulillah kita mampu merealisasikan sebesar 1.207 triliun. Melampaui target. Nah, yang menjadi menarik itu adalah bukan di angka 1.207 triliunnya. Presiden Jokowi memerintahkan kepada saya dan tim dari Kementerian Investasi agar membangun Indonesia tidak boleh membangun Jawa sentris. Harus membangun Indonesia adalah Indonesia sentris. Dari Aceh sampai Papua. Nah, secara kebetulan datanya sejak Indonesia merdeka bahwa realisasi investasi di Pulau Jawa itu lebih besar sampai dengan tahun 2020 kuartal ketiga. Tapi sejak 2020 kuartal ketiga sampai 2023 kuartal pertama, alhamdulillah investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang di Jawa. Ini bukan karena menteri investasinya dari Papua, bukan. Tapi karena memang kita harus lakukan atas dasar keseimbangan. Kalau semua treatment yang dipakai, insentif yang dipakai, dan pola perizinan yang dipakai sama dengan di Jawa, maka sampai ayam tumbuh gigi, wilayah Sumatera, Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, kita akan susah untuk bersaing dengan saudara-saudara kita di Jawa. Kenapa? Karena mereka sudah mempunyai infrastruktur yang baik. Mereka mempunyai listrik yang baik. Ekosistem logistik yang baik. Maka kita rubah pola kebijakannya. Kalau yang investasi di luar Pulau Jawa, kita kasih insentif yang lebih baik ketimbang di Jawa. Supaya tumbuhnya bersama-sama. Ini yang kita lakukan. Kenapa ini saya lakukan teman-teman? Ini kaitannya dengan teman-teman yang baru selesai kuliah nih. Karena saya berpikir, semua orang dari desa-desa mau datang ke Jakarta. Padahal di Jakarta ini tempat masalah baru. Dulu waktu saya masuk Jakarta tahun 98, 99, Bang Murajim pengurus, Pak Rektor ini pengurus PBHMI. Kami itu tidur di Masjid Sunda Kelapa. Itu makannya itu kami dorong gerobak, baru dapat sarapan pagi pakai pop mie. Itu tahun 98, 99. Dan rata-rata orang daerah yang datang ke Jakarta sebagai aktivis, itu hidupnya susah sekali. Maka dari situ saya berpikir, suatu saat kalau Allah memberikan saya amanah untuk menjadi pejabat, saya ingin membangun pertumbuhan penciptaan lapangan kerja baru di daerah-daerah agar teman-teman tidak masuk semua ke Jakarta. Maka apa yang saya lakukan? Menciptakan lapangan pekerjaan itu instrumennya adalah investasi. Teman-teman, kenapa kita bangun semua kebijakannya itu di daerah? Agar kelak teman-teman yang selesai kuliah itu kembali ke daerah dengan lapangan pekerjaan yang sudah ada. Ini kebijakannya. Nanti saya jelaskan pengalaman kebijakan apa yang saya buat. Yang berikut, negara mana aja yang masuk investasi di Indonesia? Yang pertama masih Singapura. Ini Pak Rektor
Saya mau sampaikan agar tidak ada hoax. Di Republik Indonesia ini, satu-satunya institusi negara yang berhak untuk mengeluarkan data investasi, itulah Kementerian Investasi. Jadi saya selalu menganut mazhab, hanya kepada Tuhan saya percaya, manusia butuh data. Apalagi kalau aktivis buat data, tidak ada teori dalam buku pun dia akan buat. Yang penting orang akan yakin dengan pikirannya. Dan itu gaya-gaya aktivis. Singapura itu masih nomor 1, teman-teman. Nomor 2 itu baru China, Hong Kong. Tapi Singapura ini uangnya bukan uang orang Singapura. Sebagian besar itu adalah uang orang Indonesia yang ada di Singapura. Biar petanya jelas. Jadi tidak benar kalau ada persepsi yang dibangun bahwa investasi kita itu dimonopoli oleh China. Ini saya kadang-kadang lihat di WA Group itu pusing saya. Katanya Cina terus. Ini faktanya nih. Periode kedua, membuat kebijakan untuk membangun pertumbuhan ekonomi lewat investasi dengan program hilirisasi. Nah, hilirisasi ini kita jujur mengatakan bahwa undang-undangnya pertama tentang pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu di zamannya Pak SBY. Kita harus fair mengatakan itu. Tetapi dieksekusi oleh zamannya Pak Jokowi. Kita lihat nikel, satu komoditas nikel nih. Ekspor kita nikel bahan mentah pada tahun 2017-2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Itu kita stop ekspor nikel. Saya di demo. Waktu itu saya pengusaha nikel juga. Bayangkan kita mau stop nikel, perusahaan saya waktu itu waktu masih jadi pengusaha ada sekitar 350.000 ton di pelabuhan yang siap untuk diekspor. Untungnya gede, $15 per ton. Tapi Presiden Jokowi suruh saya untuk menghentikan ekspor nikel. Kita harus bangun hilirisasi, menciptakan nilai tambah. Dan teman-teman yang wisudawan-wisudawati tahu, 2022 ekspor kita nikel sudah mencapai hampir 30 miliar US dollar, tumbuh sekitar 10%. Ini hasil daripada hilirisasi. Neraca perdagangan kita dengan China 2016-2017 defisit 18 miliar US dollar. 2022 kita defisit tinggal 1,5 miliar US dollar. Dan di 2023 kuartal pertama kita sudah surplus 1 miliar US dollar. Jadi tidak benar kalau dibilang bahwa neraca perdagangan kita dengan China kita kalah dari mereka. Kita sudah surplus 1 miliar US dollar. Ini faktanya. Jadi negara kita ini sebenarnya negara bagus, cuma kita ini penakut. Kita selalu menganggap negara kita ini lemah. Kita selalu menganggap kita pesimis. Ciri-ciri orang yang hidup pesimis itu ciri-ciri orang yang nggak bisa berkembang. Nah, ini sudah masuk di materi perintah Pak Rektor untuk menceritakan pengalaman hidup saya. Saya ini dari kampung. Datang di mama saya itu, karena perintah Pak Rektor menjelaskan, wah ngeri kali ini Pak Rektor, kuliah 3 SKS. Ibu saya itu hanya buruh bangunan. Ibu saya buruh rumah tangga, pembantu. Ayah saya buruh bangunan. Kerjanya 7.500 per hari gajinya. Kalau saya pasrah dengan kehidupan itu, maka saya tidak bisa jadi apa-apa di Papua. SD saya jalan kaki 4 kilo pergi. Dan setiap hari saya harus pulang pergi 8 kilo. Tapi semua itu kita harus lakukan dengan optimisme. Waktu saya jadi pengusaha, banyak orang yang berpikir tidak mungkin menjadi pengusaha. Tapi saya selalu yakin usaha sampai terhadap perjuangan. Teman-teman, tidak ada yang mustahil dalam hidup. Tidak ada yang mustahil. Yang bisa menjamin masa depan kita adalah kita sendiri. Jangan pernah menggantungkan masa depan kalian kepada ayah, ibu, teman, apalagi pacar. Itu pasti tidak akan sebaik dan tidak semaksimal
kalau kita sendiri yang menjamin. Hidup ini memang tantangan. Dan saya punya prinsip. Tidak pernah ada satu perguruan tinggi yang menjamin kualitas seseorang mahasiswa. Yang menjamin kualitas mahasiswa itu adalah mahasiswa itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Saya kuliahnya di kampung. Di Google aja tidak ada. Cari di Google nggak ada itu kampus saya. Tapi saya alhamdulillah diberikan amanah untuk menjadi menteri investasi. Dan di Kementerian Investasi itu, menterinya kalau tidak tamatan Harvard, minimal UI. Apakah kemudian kita minder sama mereka? Enggak. Karena saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara saya yang lain, bro, boleh you kuliah di luar negeri, boleh you kuliah di UI, boleh you kuliah di ITB atau di UGM atau di IPB, tapi kualitas kita belum tentu you lebih baik daripada saya. Jadi teman-teman, kalau saya kuliah aja di Google yang gak ada kampusnya, saya yakin teman-teman tamatan wisudawan-wisudawati Universitas Muhammadiyah ke depan akan jauh lebih baik ketimbang saya yang hari ini hadir bersama-sama kalian. Jadi harus fight. Nggak ada itu masa depan orang karena ditentukan oleh orang tuanya. Bapaknya jenderal, bapaknya menteri, bapaknya konglomerat. Belum tentu anaknya akan juga jadi jenderal, belum tentu anaknya jadi menteri ataupun jadi konglomerat. Belum tentu. Karena itu teman-teman, saya ingin mengatakan kepada teman-teman wisudawan-wisudawati, selamat datang ke dunia nyata. Teori itu hanya 30% kalian dapatkan di kampus. Waktu saya menjadi pengusaha, ilmu yang ada itu cuma mengantarkan kita untuk bagaimana memanage. Jadi sangat disayangkan kalau wisudawan-wisudawati ini IP-nya 3,5 atau 4 itu bagus tanpa diberingi dengan leadership, tanpa diberingi dengan organisasi yang baik. Orang kuliah itu mencari IP itu bagus, tinggi itu bagus. Tapi hati-hati kalau IP tinggi tidak mempunyai kemampuan leadership. Kalian akan menjadi karyawan dari orang yang IP-nya cuma 3, tapi ikut organisasi dan leadership-nya bagus. Ini saya harus sampaikan kepada teman-teman. Nah, terkait ke depan bagaimana Indonesia? Hilirisasi ini kita bangun, dan saya ingin semua industrinya dibangun di daerah. Supaya apa? Lapangan pekerjaan diserap di daerah, tidak semuanya di Jakarta. Ke depan orang akan membangun tentang green energy dan green industry. Ada teman-teman semua tahu bahwa dunia sekarang ke depan akan meninggalkan fosil. Semua orang akan berlomba-lomba untuk meninggalkan mobil yang memakai solar ini atau bensin. Maka Indonesia telah kita canangkan ke depan untuk menjadi negara, salah satu negara yang akan memproduksi ekosistem baterai mobil. Dan investasinya udah masuk. Cina udah masuk sekitar 4,5 billion US dollar dengan investasi CATL. Kemudian Korea investasinya 9,8 miliar US dollar, sekitar 132 triliun. Dan untuk komponen baterai mobil itu cuma 4 bahannya. Nikel, mangan, kobalt, dan litium. Dan Indonesia itu mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia sebesar 23,7%. Jadi negara kita ini Tuhan kasih negara yang luar biasa sekali. Cuman kita ini maunya cari uang cepat dengan kirim-kirim bahan baku terus. Nah, begitu kita melarang ekspor ore nikel, kita dibawa ke WTO oleh Uni Eropa. Kita kalah. Saya tanya kepada Bapak Presiden, kita kalah di Uni Eropa. Apa arahannya, Pak? Bapak Presiden merintah kepada saya, Mas Bahlil, Indonesia ini bukan negara lagi yang dijajah. Indonesia ini negara yang berdaulat. Nggak boleh negara lain mengintervensi kebijakan negara kita. Terus saya tanya, apa Pak maksudnya? Lawan, naik banding.
dan kita naik banding untuk melawan Uni Eropa. Teman-teman semua, kenapa ini kita harus lakukan? Tidak boleh lagi negara kita ini dimain-maini sama negara lain. Kita lawan terus. Dan negara-negara G7 itu tidak pernah ikhlas untuk melihat negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam bagus untuk bisa survive. Nggak pernah ikhlas mereka itu. Dan berkali-kali saya bernegosiasi dengan mereka, saya ngomong. Dan ke depan Indonesia supaya penciptaan lapangan pekerjaan di daerah, nilai tambah di daerah, kita bangun hilirisasi sampai dengan 2040 kurang lebih sekitar 545,3 miliar US dollar. Ini roadmap yang kita buat. Dan yang membuat roadmap ini bukan menteri tamatan Harvard, tapi menteri tamatan Jayapura yang di kampung di Papua sana. Ini baru pertama kali di Republik ini buat ini barang. Jadi petanya itu kita sudah buat. Dari 8 sektor komoditas, 8 sektor prioritas dan 21 sektor. Jadi teman-teman, pulang habis kuliah, pulang ke daerah. Jangan jadi PNS terus. Mohon maaf yang PNS. Saya tidak bermaksud mengatakan PNS itu jelek, enggak, baik juga. Saya mau sampaikan pengalaman pribadi saya. Saya waktu tamat kuliah, usia saya 26 tahun. Alhamdulillah S1 saya 7 tahun. 7 tahun, hampir DO. Untung calon istri saya ingatkan waktu itu, "You kalau mau nikah sama saya, lu harus sarjana." Jadi tawarannya tinggi, makanya kita kuliah 7 tahun selesai. Sekalipun mata kuliah terakhir itu didapatkan lewat pressure. Kita pressure dosen, kita demo dosen. Karena sudah malas kuliah waktu itu saya. Tapi untuk merebut pujaan hati kan harus kita wujudkan permintaan itu. Begitu selesai kuliah, saya kerja satu perusahaan. Saya langsung direktur wilayah. Gaji saya waktu itu 60 juta. 1,5 tahun saya berhenti dari perusahaan itu dan kemudian saya membangun perusahaan sendiri. Teman-teman, saya mau sampaikan untuk teman-teman. Sekarang ini ada 7 juta orang yang mencari lapangan pekerjaan existing. Angkatan kerja per tahun 2,9 juta. Covid PHK sekitar 5 juta. Penerimaan PNS, TNI Polri, BUMN 1 tahun tidak lebih dari 1 juta. Sekarang pertanyaannya adalah, angkatan kerja per tahun 2,9 juta, PNS, TNI Polri, BUMN cuman maksimal 1 juta. 1,9 juta ini mau dibawa kemana? Pak Rektor, saya takut sekali kalau lapangan pekerjaan tidak kita ciptakan. Saya takut semua kampus ini akan menjadi pabrik pengangguran intelektual. Dan yang saya takut lagi kalau pabrik yang pengangguran itu adalah anak-anak aktivis seperti kami, HMI, PMI, Pemuda Muhammadiyah. Ini mereka ini seperti perum penggadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dan saya paling takut dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak aktivis. Nah, maka arah kebijakan negara adalah kita menciptakan hilirisasi di daerah, kita membuat pabrik di daerah, kemudian semua industrinya kita bangun di daerah agar pemerataan pertumbuhan ekonominya bagus. Contoh di Maluku Utara. Di Maluku Utara investasinya sudah 9 miliar US dollar. Bangun ekosistem dari nikel. Sekarang pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara 27%. Tertinggi di seluruh Indonesia. Di Palu itu tumbuh 8-9%. Daerah-daerah yang kita bangun hilirisasinya itu sekarang udah mulai bagus. Dan penciptaan lapangan pekerjaannya di sana udah bagus. Bahwa ada kekurangan, iya. Saran saya kepada teman-teman, jadi pengusaha. PNS itu gajinya berapa? Deputi saya gajinya itu 40-50 juta. Tapi sekian puluh tahun baru jadi. Golongan 3A, tamatan S1, itu gajinya tidak lebih dari 4 juta. Pak Riyadno berapa? 4 jutaan. 4 jutaan itu kalau pakai di HIPMI, pacaran aja beli lipstick gak cukup itu 4 juta. Itu. Jadi, kalau jadi pengusaha bagaimana? Enak sekali. Tidak ada yang ngatur kita. Mau bangun jam berapa, mau pulang jam berapa, independen.
Dan jangan berpikir masuk politik tanpa kemampuan ekonomi yang baik. Penting kita merebut kekuasaan, tapi matangkan dulu di bidang ekonomi. Teman-teman yang punya titel mabrur itu cuma dua. Haji mabrur dan pengusaha mabrur. Tidak ada menteri mabrur. Apalagi politisi mabrur, nggak ada. Nggak ada. Jadi saran saya, kalian begitu selesai kuliah, putuskan untuk jadi pengusaha. Dan lapangan pekerjaan untuk di dunia usaha masih sangat terbuka lebar. Dan saya pikir inilah akan membawa Indonesia ke 2045 menjadi Indonesia emas. Saya pikir itu beberapa pandangan dari saya. Dan kalau diceritakan tentang bagaimana kalian usahakan kalau ketemu sama lulusan lain mau di kampus besar, jangan minder. Pak Rektor, ini banyak dari daerah nggak Pak Rektor? Banyak dari daerah. Kalian tahu penyakit orang daerah? Itu penyakitnya sama dengan saya. Pertama, kalau ketemu orang Jakarta, menganggap orang Jakarta itu hebat. Padahal nggak hebat-hebat juga. Yang bilang Jakarta hebat itu kita-kita ini sebenarnya. Padahal mereka nggak hebat-hebat banget juga. Yang kedua, kalau laki-laki dari daerah mukanya standar kayak saya, melihat orang yang lebih baik, minder. Nggak penting itu. Yang penting otak kita. Yang ketiga, karena menganggap kita orang daerah nggak punya jaringan, terus kita kalah dari mereka. Abaikan. Yang bisa menentukan jaringan itu kita sendiri. Jadi saya pikir bahwa ke depan Indonesia ini akan baik kalau kontribusi terbesarnya diciptakan oleh generasi-generasi muda yang hari ini hadir di depan kita semua, yang baru selesai wisudawan-wisudawati, untuk membangun, menciptakan lapangan pekerjaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial demi Ibu Pertiwi tercinta. Terima kasih, saya ucapkan selamat bagi wisudawan-wisudawati. Ya begitu pulang hari ini senang, orang tua semua akan menangis, campur sedih. Itu maksimal 1 bulan. Begitu 1 bulan belum mendapat lapangan pekerjaan, orang tua mulai tanya, aku bosan lihat kau, kenapa kau belum dapat lapangan pekerjaan? Itu pasti akan terjadi seperti itu. Jadi sebelum orang tua tanya kalian kerja apa, maka putuskanlah begitu keluar dari ruangan ini. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.